Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang boleh hadir dalam pertemuan pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Dan kegiatan ini adalah merupakan bentuk penugasan yang diberikan kepada saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Melawi. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tentang apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 tentang diseminasi positif. Sebagai pengantar dalam diseminasi kita pada hari ini, yaitu kita sebagaimana kita ketahui tentang konsep Ki Hajar Dewantara. Jadi karena filosofi dalam pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini berhubungan erat dengan filosofi dari pengajaran dari Ki Hajar Dewantara, bahwa di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan bukan sekedar transport pengetahuan, tetapi juga itu mencakup pendidikan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan kepada murid itu harus menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung. Selain mendukung, juga itu inklusif dan juga memberdayakan di sekolah, mana menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Tidak. Dengan kita memberikan hukuman bahwa anak akan disiplin? Tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif. Contoh seperti disuruh membaca yang terlambat atau mengumpulkan tugasnya terlambat, silakan kalian membaca bukunya. Kemudian atau disuruh membersihkan halaman sekolah untuk anak yang terlambat. Sebelum masuk tolong sampah-sampahnya dikumpul minimal 10 sampah. Dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kalau hukumannya berdampak positif, bagi saya setuju. Ya, bagi Bu Rani menyatakan bahwa kalau dia positif seperti untuk mengumpulkan sampah itu setuju. Bagaimana yang lain? Setuju. Nanti kita akan lihat ya tentang pemberian hukuman. Kemudian memberikan penghargaan. Selain hukuman, kita bisa lihat juga pemberian hukuman. Itu dengan kita memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar atau salah? Setuju atau tidak? Setuju. Kita lihat untuk di awal bahwa kita pendapatnya setuju bahwa kita dengan memberikan penghargaan itu bisa di modul 1.4 tentang disiplin positif ada beberapa konsep kunci dari budaya positif. Di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, karena nanti ini berhubungan. Nilai-nilai kebajikan universal berhubungan dengan disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, yaitu nanti di dalamnya ada tentang hukuman dan tentang penghargaan yang di awal yang kita sudah lihat. Kemudian yang berikutnya keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir yang keenam segitiga restitusi. Dari keenam ini kita akan melihat satu persatu bagian dari apa yang sudah kami pelajari di program guru penggerak di modul 1.4. Untuk yang pertama kita akan melihat tentang disiplin positif. Sebelum kita menyangkut ke hubungan disiplin positif, kita akan singgung dulu tentang disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di dalam benak kita? Mengikuti aturan. Ya, kebanyakan kita itu menghubungkan dengan kata apa? Mengikuti aturan.
atau juga berhubungan dengan apa? Tata tertib. Dan juga berhubungan dengan apa? Keteraturan. Jadi disiplin itu berarti hubungannya harus teratur. Nah, kadang juga kita menghubungkan disiplin dengan hukuman. Jadi anak diberikan hukuman supaya dia bisa disiplin. Misalnya yang terlambat ke sekolah diberikan hukuman memungut sampah supaya nanti ketika dia melakukan itu berarti anak itu akan disiplin. Nah, padahal kalau kita melihat bahwa hal itu merupakan sungguh yang berbeda. Karena kalau kita belajar tentang disiplin positif, itu tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Atau kalau dia itu disciple, itu kan dia berhubungan tentang murid. Di mana disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki di dalamnya itu ada tanggung jawab. Jadi ada rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi di dalam disiplin itu sebenarnya adalah memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Kalau kita hubungan dengan murid, berarti berhubungan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh murid kita. Kemudian apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya itu apa? Yaitu untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik atau murid kita itu tanpa dengan adanya imbalan atau penghargaan atau reward yang kita berikan, atau juga dengan ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu adalah muncul dari kesadaran diri peserta didik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk bagaimana menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga murid kita atau mereka itu bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan juga memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu intrinsik. Dan juga pada akhirnya di dalam perubahan perilakunya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, ini tujuan kita tentang disiplin positif terhadap anak didik kita. Kemudian kita akan melihat hal yang kedua dari disiplin itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah di mana sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh seseorang dan sifatnya universal. Jadi lintas bahasa, lintas suku, lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi semuanya mempunyai kesepahaman tentang nilai tersebut. Setiap perilaku atau perbuatan itu pasti punya tujuan. Jadi segala apa yang kita lakukan, begitu juga dengan murid yang kita lakukan itu pasti punya tujuan, punya alasan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalam dirinya itu akan terbangun. Sehingga apa? Sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang saya angkat di sini adalah karena kita melaksanakan kurikulum merdeka, berarti hubungannya dengan apa? Nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Nilai profil Pancasila: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu 1. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis atau berpikir kritis. Kemudian berkebinekaan global.
yang keempat bergotong royong, dan terakhir kreatif. Oke, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Nah, ini kita yang diinginkan oleh pemerintah di dalam kurikulum Merdeka, sehingga dihasilkan pelajar yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dia, anak didik kita, mampu memahami tentang ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, tentang nilai-nilai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai mandiri. Diharapkan nilai kebajikan yang ingin ditanamkan, yaitu pelajar Indonesia, murid didik kita itu merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bisa bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kemudian bergotong royong, di mana diharapkan anak didik kita memiliki kemampuan semangat gotong royong, yaitu dapat melakukan segala kegiatan atau aktivitas secara bersama-sama dengan sukarela. Supaya apa? Supaya kegiatan yang dilakukan itu menjadi ringan dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian bernalar kritis, bahwa di dalam profil Pancasila nilai kebajikan yang berikutnya adalah bernalar kritis, yaitu diharapkan pelajar itu mampu secara objektif memproses informasi yang diperoleh, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat membangun keterkaitan antara berbagai informasi, kemudian menganalisis informasi, mengevaluasi, serta dapat menyimpulkannya. Dan yang terakhir dari profil pelajar Pancasila yaitu kreatif. Jadi kita menginginkan anak didik kita itu supaya kreatif, sehingga dia mampu untuk membuat sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk yang baru, maupun kombinasi dari hal-hal yang ada. Nah, itu profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kemudian yang berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di mana teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar, sedangkan yang internal itu adalah yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang dari luar atau eksternal itu ada dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi daripada saya nanti dihukum, lebih bagus saya kerjakan. Itu karena dia lakukan karena takut dihukum, atau dia ingin supaya enak, nyaman, tidak kena hukuman, atau dia untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh ketika tadi di awal kita memberikan reward, penghargaan pada anak-anak. Ayo anak-anak, siapa bisa menjawab, Bapak nilai kasih tambah 100, atau Bapak kasih hadiah. Itu dia mau melakukan itu karena kita beri imbalan. Jadi ada embel-embelnya untuk mendapatkan itu. Nah, itu motivasi karena dari dorongan dari luar, karena dari kitanya, bukan dari siswa itu. Nah, sedangkan motivasi internal atau yang dari dalam itu adalah yang muncul dari dalam diri sendiri. Kenapa? Yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, contohnya bahwa setiap orang itu punya nilai di dalam dirinya. Jadi itulah yang ingin kita munculkan terhadap peserta didik, peserta murid kita, bagaimana mereka itu bisa menghargai dirinya sendiri. Ada nilai-nilai positif yang ada di dalam dirinya yang mau kita munculkan. Kemudian yang berikutnya, di dalam motivasi tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita lihat dulu hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Jadi karena adanya kita melakukan sesuatu yang salah, berarti dia dihukum. Dan biasanya hukuman itu sifatnya negatif.
dan bertujuan untuk apa? Menghukum pelaku. Nah, itu tadi seperti tadi dia terlambat datang, jadi dihukum memungut sampah. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan. Nah, dalam pendekatan disiplin positif, konsekuensi ini biasanya berfokus pada bentuk pembelajaran daripada sebuah hukuman. Jadi kita kasih tahu kepada mereka, mereka melakukan ini, konsekuensinya apa? Itu dia sifatnya hanya bersifat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka atau peserta didik itu bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan kita melakukan pendekatan secara restitusi. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana langkah-langkah kita untuk melakukan restitusi itu tersendiri. Oke, kita lihat nih, hukuman atau konsekuensi. Contoh, membersihkan coretan yang dibuat di mejanya, dibuatnya di meja tulis. Biasakan anak-anak coret-coret nih di meja. Disuruh anak bersihkan coretan itu. Itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi karena dia sudah berbuat itu, berarti konsekuensinya apa? Karena kamu sudah mencoret-coret meja, konsekuensinya apa? Harus membersihkan. Kemudian mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Buku dicoret-coret buku temannya kan? Itu apa? Konsekuensi. Jadi akibatnya karena kita melakukan itu, konsekuensinya dia harus apa? Mengganti kertas atau buku temannya yang sudah dicoret-coret. Kemudian berjemur di lapangan basket. Terlambat. Kamu olahraga jam berapa nih? Oh, silakan berdiri lapangan basket. Biasanya guru olahraga kalau terlambat datang hadir di ini kan? Kemudian atau karena ngobrol dengan temannya, kamu keluar berdiri di lapangan sana. Itu apa? Hukuman. Jadi kita kasih hukuman kepada peserta didik kita karena melakukan kesalahan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tidak sengaja kan senggol, berarti kita membersihkan tumpahan airnya. Itu adalah konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit pada saat jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan terlambat pelajaran 10 menit. Masuk terlambat, itu sudah jauh pelajarannya. Kamu catat. Itu berarti apa? Hukuman. Kemudian membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Atau terlambat, kamu bersihkan WC guru. Kan biasanya kan gitu ya, guru pikir itu terlambat anak disuruh bersihkan WC guru. Berarti apa? Itu hukuman. Jadi kita akan melihat mana konsekuensi, mana hukuman. Kemudian nanti ada restitusi. Ini kita lihat ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu adalah ketika hukuman itu diberikan. Kalau identitas sukses itu ada konsekuensi, ada restitusi. Tapi nanti yang restitusi lah yang lebih baik penerapannya untuk memberikan disiplin positif kepada peserta didik kita. Ini ada contoh, hukuman itu adalah sesuatu yang di dalamnya tentang restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal dan identitas sukses. Yang termasuk dalam identitas gagal itu adalah kita ketika memberikan yang namanya hukuman. Kemudian identitas sukses itu merupakan bentuk disiplin yang diberikan kepada peserta didik atau murid. Itu ada dua bentuk, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau dia hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian itu hukuman sifatnya itu tidak nyaman untuk murid. Biasanya anak untuk jangka panjang akan tetap ingat. Misalnya, guru si A
ini guru yang selalu menghukum saya. Nah, jadi yang diingat murid tentang kita sebagai guru itu adalah hukuman yang sering diberikan. Atau korban itu mendapatkan keadilan, kemudian murid atau anak akan tersakiti, kemudian perilakunya pasif agresif meningkat. Nah, beda dengan konsekuensi, itu korban bisa diabaikan atau korban mendapatkan ganti. Dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran dari identitas gagal dan identitas sukses. Ini selanjutnya. Jadi kalau hukuman itu sifatnya negatif. Nah, kalau yang konsekuensi itu dia netral. Jadi dia karena dia melakukan itu, ya konsekuensinya dia harus melakukan ini. Nah, sedangkan kalau restitusi itu sifatnya positif. Karena kita ingin bagaimana menggali dari motivasi intrinsik dari akibat kesalahan yang murid lakukan. Jadi dari siswanya sendiri yang muncul untuk memperbaiki kesalahan dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, contohnya yang negatif nih kan, awas ya kalau kamu lakukan lagi, awas nanti kamu. Nah, itu biasanya sifatnya hukuman. Nah, tapi kalau dia yang konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Nah, coba kamu bersihkan karena kamu sudah mencuri-curi meja. Itu contohnya tadi. Nah, kalau yang positif itu yang restitusi. Apakah hal ini sungguh ingin kamu lakukan? Nah, itu yang sifatnya restitusi. Jadi kita ingin menggali dari anaknya. Apa alasan dia melakukan hal tersebut? Pasti ada alasan di balik perbuatan yang peserta didik kita lakukan. Jangan kita langsung menghukum, tapi kita berikanlah restitusi. Oke, ini lanjut bersama. Ini sudah tadi. Nah, ini hukuman itu akibatnya apa? Murid atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, daripada saya kena hukum, makanya tidak ada kejujuran. Kenapa? Dia takut dihukum. Nah, kalau dia konsekuensi, murid atau belajar taat sama aturan. Jadi dia taat aturan. Jadi fokus anak didik kita, aturan itu, itu harus dilakukan. Kalau restitusi, itu murid akan belajar untuk memecahkan masalah. Nah, jadi itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau dampaknya itu kalau pada murid itu akan menyebabkan murid menjadi marah atau merasa bersalah atau rendah diri atau juga mengasihkan diri. Nah, sedangkan kalau dia konsekuensi, dia akan kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri, time out atau pemahaman. Nah, kalau dia restitusi, anak tidak kehilangan waktu, namun diberikan semangat untuk memperbaiki dirinya dari akibat kesalahan yang sudah dilakukan. Oke, nah, ini konsep disiplin identitas gagal. Yang tadi hukuman sifatnya itu menyakitkan. Kalau penghargaan itu ketergantungan. Jadi, oh ya anak-anak sampai bisa menjawab ini. Ya, karena kita kebiasaan kalau bisa menjawab kasih hadiah. Jadi tunggu bapaknya dulu memberikan info. Kalau bisa bapak kasih hadiah. Karena tidak ada kata hadiah itu atau reward. Jadi dia ya udah dia karena ketergantungan dari reward atau hadiah yang kita berikan. Kemudian hukuman itu sifatnya tidak nyaman. Nah, kalau dia penghargaan, dia nggak efektif. Karena apa? Anak akan bergantung pada reward atau penghargaan yang kita berikan. Atau kalau anak itu biasanya kan dikasih, ayo bapak kasih tanda bintang. Nah, bintang 5, 10, biasanya kan gitu. Kemudian murid menjadi takut. Nah, kalau dia penghargaan itu bisa merusak hubungan. Akan ada muncul iri hati di antara teman. Wah, dia lagi, pasti dia lagi. Nah, dia aja bu yang maju. Nah, gitu. Jadi ada iri hati. Atau dia kalau hukuman itu sifatnya memaksa. Sedangkan kalau penghargaan itu akan mematikan kreativitas anak. Jadi anak tidak lagi memunculkan kreativitas dalam dirinya untuk berkembang atau ingin melakukan sesuatu. Karena apa? Dia ketergantungan dari penghargaan yang diberikan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Sedangkan kalau penghargaan itu adalah menghukum peserta didik kita dengan sistem ranking. Nah, jadi kita memberikan ranking 1 sampai ranking 30. Jadi
ya sudah, saya sebab pasti rankingnya ranking 30. Nah, tapi kalau kita tidak ada sistem ranking, semuanya nilai berapa yang dia dapat, nah, berarti itu kan akan memberikan dorongan motivasi anak untuk lebih giat, karena dia hanya memunculkan nilai rata-ratanya saja. Kemudian murid menjadi rendah diri, kemudian merampas, kalau dia penghargaan, merampas hak menghargai dirinya, karena dia tidak lagi menganggap menghargai dirinya, karena itu dibeda-bedakan. Anak merasa dibeda-bedakan. Nah, kemudian yang keempat berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas ini ada tiga pertanyaan yang menjadi pendorong bagi kita untuk bagaimana kita bisa mengerti tentang keyakinan kelas. Nah, yang pertama, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak buat peraturan aja? Nah, kemudian mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terciptanya atau terbentuknya sebuah budaya positif. Nah, kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, kita akan melihat hubungannya dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ibaratkan seperti contoh. Ada dua pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara bermotor roda 2? Untuk apa? Untuk keselamatan. Pasti kita berpikir supaya selamat. Karena kalau kita beberapa lihat terjadinya pelanggaran itu kan biasanya kalau ada tabrakan atau apa, tidak menggunakan helm, akibatnya fatal. Jadi kita menggunakan helm adalah untuk keselamatan diri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada saat kita sakit atau ketika kita mencuci tangan untuk makan? Untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Jadi kita melihatnya ada sesuatu yang di dalamnya. Jadi yang tadi kita sudah lihat bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita menggunakan helm karena ada nilai keselamatan di dalamnya. Kita mencuci tangan, itu ada nilai kebersihan di dalamnya. Jadi nilai-nilai inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Jadi semua orang di mana saja pasti sudah tahu kita menggunakan helm untuk keselamatan. Di mana saja, di luar negeri, di mana saja kita pergi, menggunakan helm adalah untuk keselamatan. Menurut Dawson, keyakinan akan lebih termotivasi di dalam diri seseorang atau dia secara intrinsik. Jadi dia lebih memotivasi kalau dia terbentuk dari dalam dirinya. Jadi seseorang akan lebih tergerak, bahkan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar untuk mengikuti peraturan. Itu menurut Dawson. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu apa? Perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang mengapa peraturan-peraturan itu diberikan. Jadi murid itu perlu tahu kenapa harus ada aturan. Kenapa di sekolah kita ada aturan ini? Kenapa di kelas kita ada aturan ini? Jadi murid itu perlu juga untuk mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya. Sehingga apa? Kemudian apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Jadi kita menyampaikan apa nilai yang terkandung di dalam peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah atau kelas. Oke, kita masuk ke prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana sih kita membentuk keyakinan kelas kita?
Yang pertama apa? Yaitu mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat. Nah, jadi kita persilakan murid-murid kita untuk mengungkapkan pendapatnya tentang peraturan yang akan disepakati. Oke, silakan anak-anak. Kita akan menyepakati peraturan kelas kita. Nah, silakan ungkapkan apa yang ingin kalian ungkapkan tentang peraturan kelas kita. Kemudian yang berikutnya, mencatat semua masukan dari para murid di papan tulis atau di kertas besar. Jadi kita bisa mencatatnya di papan tulis atau di kertas besar atau di stick note, ditempel di depan. Kemudian ganti kalimat negatif yang ada pada peraturan tersebut menjadi kalimat positif. Nah, kalimat negatif kan biasanya kan jangan atau dilarang, nah, tidak boleh. Nah, itu kan negatif. Jadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Setelah itu tinjau ulang daftar yang sudah dibuat tersebut. Kemudian ajak murid menemukan nilai kebajikan. Jadi dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu, kita ajak murid untuk melihat menemukan nilai-nilai kebajikan apa atau keyakinan apa yang akan dituju dari peraturan yang sudah disepakati tersebut. Kemudian yang berikutnya, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu panjang. Jadi kata-kata kalimatnya tidak terlalu panjang supaya tidak sulit untuk dijalankan, bahkan mudah untuk diingat. Kemudian setelah selesai keyakinan kelas itu dibuat, murid meninjau ulang kembali. Masih ada enggak yang perlu diperbaiki atau direvisi atau apa. Kemudian setelah itu menyetujui. Dan terakhir, menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru. Jadi sudah disepakati, ditandatangani bersama siswa dan guru atau dengan wali kelas. Kemudian keyakinan kelas kemudian diapakan? Dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat. Jadi ditempel di mana tempat yang untuk mudah dilihat supaya anak selalu mengingat tentang keyakinan kelas atau kalau dulunya tuh kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Kemudian bagaimana pembentukan dari keyakinan kelas? Ada 6, yaitu yang pertama, diusahakan keyakinan kelas kita yang kita buat itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih abstrak, lebih konkret dan nyata yang bisa untuk dilakukan. Kemudian berupa pernyataan universal. Yaitu itu tadi yang nilai-nilai kebajikan universal yang sifatnya umum, berlaku untuk semua di mana saja. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Jadi bisa 5, 6 atau ya 10 paling ini supaya mudah diingat dan juga mudah dilaksanakan. Kemudian sesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan untuk membuat. Jadi kita melibatkan semua warga kelas kita, murid-murid kita yang ada di kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Mohon maaf, saya tulisnya itu di papan tulis memang kurang bagus tulisannya. Lebih bagus kalau itu kan kita buatnya dalam karton yang sudah dibuat kepalanya, karena nanti itu akhirnya akan ditempel. Nah, ini yang ditempel oleh anak-anak, keyakinan kelas yang sudah dibuat, menunjukkan apa yang sudah ditulisnya. Kemudian yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kebutuhan dasar itu apa yang diinginkan untuk diperoleh atau didapatkan.
Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan, begitu juga dengan murid kita, itu pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi setiap manusia pasti punya kebutuhan bagaimana dia bisa bertahan hidup. Apapun yang caranya yang dilakukan, bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup. Bisa saja hal yang dilakukan itu positif, bisa saja hal yang dilakukan adalah negatif. Nah, kalau yang negatif itu kan biasanya melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, dia mencuri atau merampok atau apa, karena itu apa? Kebutuhan dasar hidupnya supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Nah, itu dengan cara yang negatif. Kemudian yang berikutnya cinta dan kasih sayang, love and belonging. Jadi setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya cinta. Jadi tidak omong kosong kalau dia mengatakan bahwa dia tidak punya rasa cinta. Rasa suka pasti ada di dalam diri seseorang. Kemudian juga kita membutuhkan kasih sayang. Baik ya, kalau kita dari keluarga, dari anak, dari suami, dari istri, terus anak terhadap dari orang tuanya. Nah, begitu juga dengan kita, dengan peserta didik di sekolah. Kita pasti anak-anak juga begitu juga kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom. Jadi pingin bebas. Nah, jadi kebutuhan manusia ini tidak mau diganggu. Dia pingin bebas. Ada apa namanya kalau waktunya sendiri, untuk waktu dirinya sendiri. Ya biasa ada orang itu waktu saya untuk me time. me time. Jadi waktu sendiri untuk diri saya sendiri. Saya mau kemana, mau jalan kemana, terserah saya. Itu waktunya saya. Jadi pingin bebas. Kemudian juga butuh kesenangan atau fun. Itu kebutuhan dasar kita. Kemudian yang terakhir, kekuasaan atau power. Nah, pasti dalam diri seseorang itu pasti punya rasa ingin menguasai. Kita lanjut yang berikutnya. 5 posisi kontrol. Seorang guru atau juga orang tua di keluarga bagi anak-anaknya, ataupun atasan atau pimpinan untuk apa? Melakukan kontrol dan penerapan disiplin. Nah, karena kita di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas, berarti itu di lingkungan sekolah kita atau kelas kita. Kelima posisi kontrol itu apa saja? Yaitu adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian yang keempat pemantau, dan terakhir posisi sebagai manajer. Nah, nanti kita akan lihat kita berada di posisi yang mana. Apakah kita berada di posisi penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Oke, ini adalah ilustrasinya. Jadi ini sebagai pemantau, jadi gurunya melihat siswanya bekerja. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Ini kamu nih, bagaimana saudara itu jangan buat begini. Ibu nanti bagaimana? Nanti akan ditegur oleh kepala sekolah. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai penghukum. Jadi, kamu berdiri di situ. Atau kamu mengerjakan di catatan, di buku. Atau sebagai teman, karena kedekatan kita dengan murid. Kemudian sebagai manajer, yaitu mengayomi. Kita akan lihat satu persatu 5 posisi kontrol tersebut. Oke.
Ini dia. Di dalam 5 posisi kontrol itu nanti akan ada lihat kita ada motivasinya, kemudian ada identitas gagal yang tadi kita sudah lihat itu yang berupa hukuman. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, tadi sudah itu ada 2 tadi. Kemudian nanti di sini identitas berhasilnya ada sebagai teman dan sebagai pemantau, dan identitas berhasil itu sebagai manajer. Nah, identitas gagal atau kontrol dari luar itu adalah pada umumnya untuk menghindari hukuman. Jadi sifatnya apa? Kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah bagi siswa atau bagi murid kita. Kemudian identitas berhasil atau kontrol dari luar yang motivasi eksternal tadi itu sebagai teman dan pemantau, yaitu di mana siswa mengharapkan imbalan atau adanya ketergantungan pada orang lain atau dari reward yang kita berikan kepada peserta didik kita. Kemudian yang identitas berhasil, yaitu dia bisa mengontrol dari dalam dirinya sendiri, yaitu kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita akan lihat contohnya, guru berbuat misalnya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu sifatnya sebagai penghukum. Kita posisinya sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, itu berceramah atau dengan mengatakan seharusnya kamu harus berbuat begini, atau ibu kecewa sama kamu, kenapa kamu melakukan itu? Nah, itu berarti posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah pada murid. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh guru? Nah, kalau itu kata oleh guru, kalau penghukum, nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kemudian atau kalau sebagai pembuat rasa bersalah, nah, kalimat yang dikatakan guru itu biasanya, nah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah, sudah berkali-kali mengatakannya, ibu stres, pusing ibu lihat kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah kepadamu. Kemudian kalau sebagai teman dan pemantau, nah, kalau sebagai teman, ayolah kerjakan demi ibu atau demi bapak. Ayo kerjakan, karena masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Nah, itu dia, itu sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, ayo apa peraturannya yang berlaku di sekolah kita, harus bagaimana? Nah, itu sebagai pemantau. Nah, kalau posisi kita sebagai manajer, apa yang kita akan katakan? Ayo, apa yang kita yakini dari sekolah kita atau dari keyakinan kelas kita? Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah atau kesalahan yang sudah kamu lakukan? Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, kemudian hasilnya adalah kalau dia hukum memberontak, kalau dia pembuat rasa bersalah itu bisa menyangkal anak menjadi berbohong. Nah, takut nanti dia rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman itu jadi ketergantungan. Nah, oh ada ibu ini kok yang bantu nanti, oh ada bapak ini kok yang akan membantu. Nah, jadi dia tergantung kepada kita. Kemudian menyusahkan diri bila dia masih, ya ibu, ya ibu. Nah, atau misalnya kita lagi jalan, masuk ada bapak. Nah, itu dia sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer itu akan menguatkan pribadi siswa tersebut atau murid tersebut. Jadi dia merasa dikuatkan. Nah, dan seterusnya itu dia. Nah, jadi ada murid berkata, di situ semua sudah jelas. Oke, yang menjadi pertanyaan, di mana posisi kontrolnya? Contoh kalimat yang pertama, patuhi aturan saya, awas ya kalau tidak melakukannya. Nah, itu kalimat posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu kontrol kita sebagai guru. Nah, tapi kita tidak tahu apakah dia itu penghukum atau sebagai teman atau pembuat rasa bersalah atau sebagai manajer. Nah, kemudian yang keempat, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu posisi kita sebagai manajer. Jadi kita yang meminta kepada siswa untuk memperbaiki. Ayo,
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu berarti posisi kita sebagai manajer. Atau yang kelima, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman. Itu posisi kontrol yang biasanya kita lakukan. Kemudian yang terakhir, yaitu kita akan melihat tentang segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu terjadi ada 3 tahap. Ada tahapan-tahapan yang terjadi di dalam segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di situ dikatakan bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku atau tindakan yang kita lakukan itu pasti punya alasan kenapa kita melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, di mana kita semua memiliki motivasi internal dari dalam tentang apa yang sudah kita lakukan. Oke, kita akan melihat yang pertama tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Yang awalnya dia merasa negatif karena dia sudah berbuat salah, dengan kita melakukan yang namanya menstabilkan identitas, kita akan membuat anak itu yang awalnya gagal atau yang sifatnya negatif itu menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya itu ketika guru berkata, ini menstabilkan identitas, yang ini bentuk kalimat yang kita ungkapkan untuk menstabilkan identitas dari murid kita. Yang pertama, berbuat salah, hal itu manusiawi. Atau kita biasa katakan, semua orang pernah berbuat salah. Atau juga dengan kalimat kita sering mengatakan, ya benar, tidak ada manusia yang di dunia ini yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Atau kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Atau juga kalimatnya yang kadang biasa kita ucapkan, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Biasa kita tidak perlu kita cari tahu siapa yang benar dan yang salah, karena kita ujungnya nanti adalah untuk bagaimana memperbaiki yang salah itu menjadi yang baik, yang positif. Kemudian atau juga kita biasa mengucapkan, Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Itu. Kemudian yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Yaitu adalah bentuk di mana kita membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika dia melakukan kesalahan tersebut. Karena tadi sudah disampaikan, anak berbuat salah itu pasti ada alasannya. Dengan kita melakukan validasi tindakan yang salah, kita akan membantu anak untuk mengenali ada kebutuhan dasar yang ingin sebenarnya dipenuhi oleh siswa tersebut. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar kan? Ingin disayangi, ingin dicintai, ingin menguasai, kan ingin bebas, freedom. Jadi kita dengan melakukan validasi tindakan ketika anak itu berbuat salah, berarti kita ingin melihat kebutuhan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa kita tersebut. Ada yang kurang yang ingin dia penuhi. Kalimatnya biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau kalimat yang bisa kita ucapkan, apa yang penting bagi kamu. Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ya, yang baru.
Nah, mungkin itu kalimat, beberapa kalimat yang biasa kita ucapkan, yang merupakan salah satu bentuk dari validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di dalam kita melakukan segitiga restitusi, kita menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau juga nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, tadi kan kita sudah lihat belajar tentang keyakinan kelas. Jadi ketika anak berbuat salah, kita menanyakan keyakinannya, hubungkan dengan apa? Keyakinan kelas yang sudah disepakati, atau keyakinan keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Contoh kalimatnya yang biasa kita ucapkan sebagai guru. Oke, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita atau di kelas kita? Nah, ketika anak berbuat salah kan, kita ajak anak untuk melihat itu. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut? Atau juga bisa kita ungkapkan kalimat, nah, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu dia biasanya kita ucapkan ketika kita ingin menanyakan keyakinan. Ini saya akan memberikan contoh. Contoh tahapan-tahapan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahap tadi: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Masuk kali Pak. Silakan dulu. Nah, Diva, kamu tahu alasan kenapa kamu Bapak panggil ke sini? Tapi Pak, saya hari ini terlambat datang ke sekolah. Baru beberapa hari ini Bapak lihat kamu sudah sering terlambat datang ke sekolah. Tapi di sini Bapak tidak fokus pada kesalahanmu. Bapak hanya ingin tahu alasannya saja. Iya Pak. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan bukan kamu satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini sama-sama. Iya Pak. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu pada hari-hari ini sering datang terlambat. Saya kebiasaan nonton TV dan bermain handphone sampai larut malam. Sehingga membuat saya kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Menurut kamu, datang terlambat ke sekolah itu baik atau tidak? Tidak Pak. Apakah kamu ini? Oh, yang ketiga. Yang ketiga sekarang. Ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, ayo coba sebutkan. Datang tepat waktu Pak. Kira-kira apa solusinya supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Saya harus mengurangi bermain handphone dan menonton TV hingga larut malam agar saya tidak terlambat lagi. Kamu yakin bisa melakukannya? Insya Allah bisa Pak. Nah, Bapak senang jika kamu nanti tidak terlambat lagi. Baik, terima kasih Pak. Saya akan berusaha agar tidak mengulangi lagi. Saya hargai usaha kamu. Sekarang silakan kembali masuk ke kelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, tadi kita sudah lihat, ingat tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Masuk, ya masuk. Kali Pak. Silakan dulu. Nah, Diva, kamu tahu alasan kenapa kamu Bapak panggil ke sini? Tapi Pak, saya hari ini terlambat datang ke sekolah.
baru beberapa hari ini Bapak lihat kamu sudah sering terlambat datang ke sekolah. Tapi di sini Bapak tidak fokus pada kesalahan umum. Nah, jadi ketika kita melakukan stabilitas identitas itu, kita tidak fokus kepada masalahnya. Apa masalah siswa ini adalah dia sering terlambat. Jadi guru mengatakan ketika kita ingin menstabilkan identitas murid tersebut, kita bisa mengatakan bapak atau ibu tidak fokus kepada masalah tersebut. Nah, itu yang biasanya diucapkan. Masuk ke tahap kedua, alasannya saja. Iya, Pak. Jadi itu validasi tindakan yang salah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan bukan kamu satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini sama-sama. Iya, Pak. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu pada hari-hari ini sering datang terlambat. Saya kebiasaan mengikuti dan bermain handphone sampai larut malam, sehingga membuat saya kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Menurut kamu, datang terlambat ke sekolah itu baik atau tidak? Tidak, Pak. Apakah kamu tadi yang dikatakan itu apa tadi? Pernah melakukan kesalahan. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah dengan kalimat itu tadi, bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, dengan keyakinan kelas kita. Nah, ayo coba sebutkan. Datang tepat waktu, Pak. Kira-kira apa solusinya supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Saya harus mengurangi bermain handphone dan menonton TV hingga larut malam agar saya tidak terlambat lagi. Kamu yakin bisa melakukannya? Insya Allah bisa, Pak. Nah, Bapak senang jika kamu nanti tidak terlambat lagi. Baik, terima kasih, Pak. Saya akan berusaha untuk tidak mengulanginya. Saya menghargai usaha kamu. Sekarang silakan kembali masuk ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kita ingin dari siswanya itu sendiri yang mencari, melihat keyakinan apa yang sudah dia langgar, yaitu keyakinan kelas bahwa sudah disepakati datang tepat waktu. Jadi ada nilai tentang tepat hadir di sekolah, tidak terlambat, itu yang ingin dimunculkan. Jadi solusinya itu dari anak itu sendiri. Jadi itu tentang yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, sekian, terima kasih. Ada mungkin dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ini saya mau bertanya tentang keyakinan kelas. Kita ketahui setiap hari, saya sebagai guru piket, terkadang mungkin Bapak Ibu guru pun jadi ada yang jadi guru piket. Karena kita bersama, ya, padahal keyakinan kelas sudah dibuat, ya, seperti itu kita ketahui, supaya terbentuknya tadi, supaya tidak adanya hukuman, tidak adanya konsekuensi, sehingga terjadinya restitusi katanya, ya kan? Saya menyadari hal seperti itu. Ya. Kita ketahui setiap hari anak ada yang terlambat. Dengan orang-orang yang seperti itu saja kita ketahui, ini problem kita bersama di sekolah. Ya kan? Bagaimana caranya, ya kan, untuk restitusi kepada anak, ya, penyadaran kembali kepada anak bahwa anak itu jangan mengulang-ulang kembali. Padahal kita uraikan keyakinan kelas, jangan datang terlambat, misalnya. Kalau terlambat, hukumannya ini misalnya, walaupun hukumannya seperti apa, saya tidak tahu di kelas ya Bapak Ibu ya yang dibuat, misalnya seperti pelajaran ini kalau datang terlambat konsekuensinya jangan mengikuti pelajaran, misalnya seperti itu. Kalau saya sebenarnya tentang yang kelas ini mengenai hukuman, ada yang berdampak positif rasa saya, karena saya melihat tadi yang di tayangan slide Pak Edwin di hukuman tadi, hukuman itu diberikan kalau tidak salah katanya untuk menunjukkan rasa tanggung jawab
kita. Ya kan, hukuman itu diberikan untuk membuktikan rasa tanggung jawab kita supaya nilai-nilai kesadaran itu terbentuk. Ya, tetapi di budaya positif hukuman itu tidak boleh, ya kan? Nah, hukuman itu tidak boleh. Nanti ada konsekuensinya, sehingga haruslah ada restitusi. Kenapa anak kita itu kita udah bla di kelas, kita berikan saran, pendapat ini yang baik, tetapi masih bilang kembali bagaimana cara kita bersama. Terima kasih, itu aja Pak. Itu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu kan adalah bentuk sanksi dari akibat yang dilakukan oleh siswa tersebut, perbuatan. Kita lihat. Yang dulu ya. Nah, kemudian sifatnya itu negatif, pasti ya, kita yakin kalau namanya hukuman itu pasti negatif. Dan itu berbekas pada siswa. Jadi muncul apa? Anak akan muncul sifat memberontak. Jadi dia muncul, kenapa dia melakukan itu? Karena ada muncul pemberontakan di dalam dirinya. Nah, karena itu tadi akibat dari kita memberikan hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu adalah akibat tindakan yang dilakukan oleh siswa. Nah, karena dia melakukan ini, berarti konsekuensinya ini yang harus dilakukan. Dan sifatnya itu hanya sebagai pembelajaran. Nah, mungkin kita dengan itu memberikan pembelajaran aja kepada siswa tersebut. Kemudian yang terakhir, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kan ketika kita melakukan yang namanya ini anak terlambat, itu kita harus panggil anak-anak tersebut. Nah, jadi dalam satu hari itu pada berapa terlambat, nanti wali kelas atau kalau yang berhubung sebenarnya ke guru bimbingan konseling ya, konseling diarahkan kan, dimasukkan dengan melakukan 3 tahapan restitusi tadi. Nah, jadi kita itu dicatat. Kemudian dilihat lagi apakah anak itu mengulang. Kalau mengulang, ya kita panggil lagi. Nah, sampai 3 kali kita melakukan panggilan tersebut dan kita melakukan restitusi, berarti tahap selanjutnya apa? Orang tua. Jadi kita panggil orang tua supaya ada kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Jadi kita mencari solusi. Nah, solusi untuk bagaimana mengatasi anak yang terlambat tersebut. Nah, jadi kalau kita sendiri ya dari pihak sekolah ya tidak akan bisa. Karena apa? Peranan utama itu sebenarnya dari orang tua. Jadi harus ada pemantauan dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya tidak pernah dipanggil bahwa anak ini sering terlambat, kan tahu anaknya berangkat sekolah itu pagi, tapi rupanya anak tersebut nyangkut. Nyangkut di warung kah, atau lagi nunggu teman lah, nanti dibilang alasan apa lah. Tapi kita dengan pemanggilan orang tua, ya mudah-mudahan itu ada perubahan. Karena selama ini kan kita selama itu dicatat. Jadi untuk yang terlambat, kita harapkan itu ke depannya itu ada pemanggilan supaya Pak bisa minimal mengurangi untuk anak-anak yang terlambat. Nah, kita bersyukur kalau bisa ya tidak ada anak lagi yang datangnya terlambat. Itu dilakukan setelah kita melakukan yang namanya tahap restitusi dengan 3 tahap tadi. Itu ya Bu ya. Memang perubahan itu tidak bisa langsung terjadi dengan cepat. Itu butuh proses, butuh waktu yang lama dan panjang. Tapi tetap kita berharap bahwa anak kita itu akan berubah pada akhirnya ketika kita melakukan yang namanya restitusi. Hubungannya dengan keyakinan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu kan adalah bentuk sanksi dari
akibat yang dilakukan oleh siswa tersebut, perbuatan. Kita lihat. Ini dulu ya. Nah, kemudian sifatnya itu negatif, pasti ya, kita yakin kalau namanya hukuman itu pasti negatif. Dan itu berbekas pada siswa. Jadi muncul apa? Anak akan muncul sifat memberontak. Jadi dia muncul, kenapa dia melakukan itu? Karena ada muncul pemberontakan di dalam dirinya. Nah, karena itu tadi akibat dari kita memberikan hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu adalah akibat tindakan yang dilakukan oleh siswa. Nah, karena dia melakukan ini, berarti konsekuensinya ini yang harus dilakukan. Dan sifatnya itu hanya sebagai pembelajaran. Nah, mungkin kita dengan itu memberikan pembelajaran aja kepada siswa tersebut. Kemudian yang terakhir restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kan ketika kita melakukan yang namanya ini anak terlambat, itu kita harus panggil anak-anak tersebut. Nah, jadi dalam satu hari itu pada berapa terlambat, nah, nanti wali kelas atau kalau yang berhubung silakan ke guru bimbingan konseling ya. Konseling diarahkan kan, dikasih masukan dengan melakukan 3 tahapan restitusi tadi. Nah, jadi kita itu dicatat. Nah, kemudian dilihat lagi apakah anak itu mengulang. Kalau mengulang, ya kita panggil lagi. Nah, sampai 3 kali kita melakukan panggilan tersebut dan kita melakukan restitusi, berarti tahap selanjutnya apa? Orang tua. Jadi kita panggil orang tua, supaya ada kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Jadi kita mencari solusi. Nah, solusi untuk bagaimana mengatasi anak yang terlambat tersebut. Nah, jadi kalau kita sendiri ya dari pihak sekolah ya tidak akan bisa. Karena apa? Peranan utama itu sebenarnya dari orang tua. Jadi harus ada pemantauan dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya tidak pernah dipanggil bahwa anak ini sering terlambat, kan tahu anaknya berangkat sekolah itu pagi, tapi rupanya anak tersebut nyangkut. Nyangkut di warung kah, atau lagi nunggu teman lah, nanti dibilang alasan apalah. Nah, tapi kita dengan pemanggilan orang tua, ya mudah-mudahan itu ada perubahan. Karena selama ini kan kita selama itu dicatat. Jadi untuk yang terlambat, kita harapkan itu kedepannya itu ada pemanggilan supaya Pak bisa minimal mengurangi untuk anak-anak yang terlambat. Nah, kita bersyukur kalau bisa ya tidak ada anak lagi yang datangnya terlambat. Itu dilakukan setelah kita melakukan yang namanya tahap restitusi dengan 3 tahap tadi. Itu ya Bu ya. Memang perubahan itu tidak bisa langsung terjadi dengan cepat. Nah, itu butuh proses, butuh waktu yang lama dan panjang. Tapi tetap kita berharap bahwa anak kita itu akan berubah pada akhirnya ketika kita melakukan yang namanya restitusi. Hubungannya dengan keyakinan kelas, selama ini kan kita keyakinan kelas kita kan sifatnya biasanya kan itu tentang kehadiran. Ada enggak kita buat tentang keyakinan bahwa di dalam kelas kita itu datang tepat waktu? Ada. Nah, berarti wali kelasnya itu nanti kan pasti mencatat, dapat laporan. Nah, anaknya dipanggil. Kita sudah 3 kali tidak ada perubahan, berarti kita hubungkan dengan orang tua. Nah, itu solusinya Bu. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan Bapak, Ibu yang mau bertanya. Semua kelas sudah melakukan keyakinan kelas ya? Sudah ya, sudah ditempel Bapak Ibu di kelasnya supaya menjadi pegangan kelas untuk diterapkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau
Jadi naik kelas berikutnya apa yang kita sudah sampaikan, mereka masih melakukan yang lebih muncul dan banyak yang negatif. Tapi kita tetap terus berusaha. Kita sebagai pendidik di sekolah ini tetap kita terus mengarahkan supaya anak itu bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kesadaran itu nanti muncul dari dalam dirinya sendiri. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Dari penjelasan yang tadi 6 hal tersebut sudah dapat dipahami, mengerti tentang tadi yang 6 hal itu, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku itu hubungannya hukuman dan penghargaan. Jadi anak berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Apa alasannya? Itu tadi yang kita lihat ada 5 kebutuhan dasar. Kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, kemudian segitiga restitusi. Ada? Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam pertemuan saya pada hari ini tentang diseminasi budaya positif. Semoga sekolah kita atau di kelas kita bisa terlaksana budaya positif ini. Nah, dengan budaya positif ini atau dengan lingkungan yang positif itu akan membuat anak juga mendorong anak motivasi belajarnya lebih semangat lagi. Jadi inilah harapan kita bersama, bagaimana kita untuk tidak bosan-bosannya untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat beraktivitas, melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Fatimah Zahra, guru mapel matematika di SMA Negeri 1 Nangapino. Hari ini saya mengikuti diseminasi budaya positif oleh Pak Edwin Simanjuntak. Yang saya dapatkan hari ini adalah saya bisa paham antara hukum, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian dalam di kelas itu penting untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Semoga kedepannya bisa saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Sari, guru fisika di SMA Negeri 1 Nangapino. Hari ini saya sudah menerima diseminasi budaya positif dari Pak Edwin, dan apa yang saya dapatkan hari ini, alhamdulillah sangat banyak ilmu yang saya dapatkan. Selain ilmu, kemudian mungkin pengalaman berbagi sharing tadi juga saya dapatkan dari Pak Edwin dan kawan-kawan yang lain, dan kemungkinan kedepannya saya juga bisa menerapkan hal ini serta budaya-budaya positif lainnya yang sudah dipaparkan oleh Pak Edwin. Terima kasih. Jaga untuk Indonesia bersatu.